Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Ya. Kalau yang muslim ya, ini berdoanya pakai yang muslim saja, baca Al-Fatihah ya. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Mereka jangan main-main ya. Ya. Bangkunya jangan goyang-goyang dulu. Sebagai warga negara yang baik ya, kita harus tahu lagu kebangsaannya kita ya. Tahu lagu kebangsaan? Apa lagu kebangsaannya kita? Lagu Indonesia bisa nyanyikan? Oke, kalau begitu silakan berdiri. Silakan berdiri. Satu orang ke depan untuk memimpin ya, orang supaya tertib. Ya, oke. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Hari ini sehat semua? Sarapan semua dari rumah? Alhamdulillah ya. Sudah siap semua alat tulisnya, buku, pulpennya, tasnya simpan di dalam laci semua ya. Tas-tasnya itu jangan digantung di bangku. Tasnya simpan dalam laci ya. Keluarkan buku pelajarannya. Hari ini kita belajar tas ya. Tasnya silakan masukkan di dalam laci semua ya. 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 Air minumnya, botol air minumnya simpan di dalam laci juga. Simpan dalam tas, dalam laci. Tidak bocor itu? Ya, ya. Yang ada di atas meja hanya satu pulpen atau pensil dan
satu buku tulisnya ya. Oke. Sekarang saya cek kehadirannya dulu ya. Yang saya panggil namanya bilang hadir dan berdiri ya. Berdiri dulu kemudian bilang hadir ya. Bu Maira, Nur Hayani, Adelia Fitri, Zulhijjah, Rosa, Alif Ziad, Azahra, Rizky, Muhammad Haikal, Rahmat Saputra, Ria Putra, Fatan Al-Farisi, Harbi Adiansa, Muhammad Rifado Saputra, Anggra, Muhammad Bakir, Delvina Clara, Nugraha Riyani. Ya. Semua hadir ya. Hari ini kita belajar hari ini kita belajar kelas ya, yaitu tentang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi pembelajarannya kita hari ini ya punya tujuan ya, yaitu saya tampilkan di sini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimak video tentang kebutuhan manusia. Kalian dapat membedakan kebutuhan dan keinginan dengan benar. Ya, jadi kebutuhan dan keinginan itu beda. Ya, sebentar jelaskan. Kemudian melalui pengamatan gambar kebutuhan manusia, murid dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia dengan benar. Ya, jadi kita analisa nanti ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok kecil, kalian dapat menyajikan hasil karya macam-macam kebutuhan manusia dengan benar. Jadi kita membuat karya yang kamu buat itu ya, berkelompok nanti dalam kelompok. Jadi kita mengikuti pelajaran ini dengan tertib ya, dengan tertib baik ya, sehingga semua berlangsung dengan baik. Kamu juga bisa pahami materi hari ini ya, supaya bisa berguna untuk kamu di kemudian hari, karena semua pelajaran itu berguna ya. Kemudian selanjutnya ya, ini sudah tujuan pembelajaran tentang kebutuhan yang kita sehari-hari ya. Karena saya tanya dulu, apa itu kebutuhan? Siapa yang tahu apa itu kebutuhan? Dan saya kasih sedikit penjelasan singkatnya ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kelangsungan hidupnya. Jadi untuk kelangsungan hidup itu kita butuh sesuatu. Misalnya apa? Apa yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup? Artinya supaya kita bertahan hidup itu apa yang kita butuh? Ya, makanan. Selain makanan apa lagi? Ya, makan, minum. Selain itu apa lagi? Hah? Apa lagi selain itu? Apa? Luar biasa. Pakaian. Selain itu apa lagi? Rumah. Selain rumah apa lagi? Ya, kalau kita mau kemana butuh motor, kita mau angkut barang-barang yang berat itu kita butuh alat transportasi yang besar. Contohnya apa? Mobil, gerobak, truk, ya. Karena kita tidak bisa angkat pakai tangan itu ya, jadi harus pakai alat transportasi seperti itu. Jadi itu semua jenis
Pernah lihat mamamu mau pergi ke pesta? Pernah? Pernah? Biasa mamamu pakai apa? Selain pakai baju apa lagi? Woi, pakai gelang emas, pakai rantai emas. Itu kebutuhan juga. Ya? Kalau kebutuhan kamu di sekolah itu pakaian seragam, buku, pensil, pulpen, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Bagaimana caranya kita? Supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum, supaya kita bisa punya pakaian bagus, supaya kita bisa naik ojek, supaya kita bisa naik motor, supaya kita bisa beli mobil, supaya kita bisa sewa truk, supaya kita bisa beli gerobak. Bagaimana caranya? Luar biasa, ya. Tepuk tangan dulu terusan. Selain bekerja, ya. Jadi jawaban tadi adalah bekerja, ya. Jadi pekerjaan itu ada bermacam-macam, ya. Tujuannya untuk mendapatkan apa? Uang untuk membelikan makanan, beli lipstik. Perempuan sudah ada yang pakai lipstik? Belum, jangan dulu ya. Laki-laki pakai beli apa biasa laki-laki di rumah? Es turun kaki, ya. Dia beli es, apa lagi? Beli kue, itu makanan. Selain itu apa lagi? Ya, orang tuamu itu bekerja keras untuk mencari uang. Kemudian ada uang digunakan untuk membangun rumah. Dari rumahnya yang kecil dikasih besar. Sudah dibangun rumah masih dinding batako, diplester lagi, kasih licin. Tiap mau lebaran atau tiap mau Natal dicat lagi, ganti warnanya supaya keren. Seperti itu kamu lihat atau tidak? Betul atau salah yang saya bilang? Nah, seperti itulah manusia, ya. Manusia itu punya kebutuhan. Bahkan kalau artis-artis biasa, kebutuhan mereka itu luar biasa. Mereka beli jet pribadi, mereka melancong naik pesawat ke luar negeri. Jadi saya harap siswa yang hadir hari ini semua nanti bisa seperti itu, punya kebutuhan yang luar biasa. Itu dasarnya dari penghasilan. Punya doi dulu, punya uang dulu, ya. Kalau kamu punya uang, kebutuhannya kamu pasti akan terpenuhi semuanya. Caranya apa? Bekerja. Bagaimana caranya kamu bekerja? Sekolah dengan baik, belajar dengan baik, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya, sehingga bisa berguna untuk bangsa dan negara. Ya, harus bisa jadi kebanggaan orang tua di rumah, ya. Bisa? Bisa. Luar biasa. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tahu? Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya. Jadi untuk lebih mengertinya, ya, kalian semua, ya, siswa-siswa sekalian, untuk lebih paham tentang materi kita hari ini, saya akan putarkan video. Jadi kamu menonton video tentang kebutuhan sehari-hari, ya, supaya bisa lebih mengerti, ya. Siap ini? Siap. Sepakat atau tidak ribut nanti kalau saya putarkan video? Sepakat. Oke, kalau ada yang berisik saya kasih mati videonya. Oke, siap? Siap. Halo anak semua.
ya. Untuk kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Yuk kita mulai. Bagaimana mendapat keperluan kita? Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, dan pasti kita membutuhkan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan skala prioritasnya dan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja sih itu semua? Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan Catat yang penting ini ya. kebutuhan paling Ya, catat yang penting catat. dipenuhi oleh manusia. Contoh-contoh dari kebutuhan primer adalah Sambil mengajarkan kamu boleh catat ya, dan yang di tampilkan itu boleh catat yang penting-pentingnya. Tadi arti dari kebutuhan primer. Kita lanjut, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh-contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, dan alat transportasi yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa sih arti kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier berkaitan dengan prestasi atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat. Contohnya apa saja? Contohnya bisa sepatu mahal atau jalan-jalan ke luar negeri dan membeli mobil mewah. Itu tadi arti dan contoh kebutuhan tersier. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sendiri. Yang pertama, faktor kondisi alam, adat istiadat, pekerjaan, agama atau kepercayaan, dan tingkat peradaban. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai bahas dengan faktor yang pertama, yaitu faktor kondisi alam. Yang mana manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai kondisi alam tempat tinggal. Contohnya, orang dataran rendah atau orang-orang daerah pesisir akan berpakaian tipis, sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi akan berpakaian tebal. Ini sangat mempengaruhi untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor agama atau kepercayaan. Anak-anak,
di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan adat di Jawa berbeda dengan pernikahan adat di Papua. Juga misalnya di Jawa ada adat yaitu kedasi bersih desa, dan juga adat di Bali berbeda. Nah, dengan adanya adat istiadat ini juga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu faktor pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, sedangkan nelayan membutuhkan jauh, dan juga guru membutuhkan buku. Nah, dengan adanya faktor pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang kelima. Faktor yang kelima ini adalah tingkat peradaban. Kenapa tingkat peradaban mempengaruhi kebutuhan manusia? Karena semakin berkembang peradaban manusia, makin berkembang juga kualitas kebutuhan hidup. Contohnya, pada zaman dahulu, manusia tidak perlu menggunakan HP, sedangkan zaman sekarang kita komunikasi harus menggunakan handphone. Zaman dahulu masih menggunakan batu sebagai media komunikasi. Inilah adanya dengan modernisasi. Nah, sekarang kita akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat prioritas. Apa sih prioritas itu? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan yang lain. Kebutuhan masuk prioritas yang tinggi, sedangkan keinginan masuk ke prioritas yang rendah. Nah, itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari satu persatu macam-macam jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Semoga dengan pembahasan kita tadi anak lebih paham dan lebih mengerti pengertian serta contoh-contoh dan faktor-faktor dari kebutuhan manusia. Tetap semangat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Sudah ya, sudah. Ya, tadi kamu sudah saksikan ya tentang kebutuhan ya, manusia. Ya. Jadi tadi ini penggalan video pertamanya ya. Masih bisa diingat tadi itu ya? Sekarang ini bisa lihat lagi ya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Kan sudah kamu tulis Pak? Sudah semua. Oke. Jadi segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi kalau kamu makan minum itu tujuannya apa? Ya. Makan dan minum itu tujuannya untuk ya. Bisa apa? Ya, ada yang jawab kenyang. Selain itu sehat. Selain itu apa? Kuat. Selain itu gendut. Selain itu sudah berhenti menulis. Sudah. Duduk. Perhatikan sini ya. Selain itu tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab ya. Luar biasa jawabannya. Semua jawabannya itu betul. Ya. Jadi kita makan untuk kenyang. Kemudian kalau kita kenyang supaya
sehat, ya. Kalau banyak makan jadi gendut, jadi kurang sehat juga. Jadi jangan terlalu banyak makan, ya. Ya, kita makan supaya sehat dan kuat. Ya, kalau orang sehat dan kuat, ya, pasti umurnya itu akan panjang. Kita makan itu supaya untuk tetap apa? Saya tanya begini, kalau kita tidak makan 1 minggu apa yang terjadi? Mati. Jadi itu tujuan makan dan minum adalah supaya kita tetap cara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, ya, untuk mencari makan dan minum itu harus cari uang yang banyak, bisa beli makanan sehat, makanan bukan makanan enak ya, makanan sehat. Ya, sayur, ya. Iya. Apa lagi selain itu? Ya, apa lagi? Ya. Itu semua contoh-contoh kebutuhan. Ya. Yang tadi di video itu, yang tadi yang kamu saksikan di video tadi itu kebutuhan untuk makan, minum, pakai pakaian, ya, pakaian bagus, itu adalah kebutuhan apa? Kebutuhan primer, ya. Jadi tadi yang disajikan di video itu kebutuhan manusia terbagi atas 3. 1, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, ya, punya pakaian, kemudian punya ya, pakaian itu celana termasuk pakaian. Apa lagi? Rumah. Kalau sudah bagus makannya, bagus bajunya, bagus celananya, kemudian bagus rumahnya, itu kebutuhan dasar sebagai manusia itu sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan pokok itu, ya, makan dan minum, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal atau rumah. Kalau sudah makan enak, punya pakaian bagus, punya rumah bagus, artinya kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Bisa dimengertinya? Bisa ingat? Kemudian selanjutnya ada namanya kebutuhan sekunder. Ya, biasa. Siapa namanya ini? Clara. Ya, tepuk tangan untuk Clara. Ya. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, barulah dipenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu contohnya apa? Tadi, siapa yang bisa ingat? Ya, motor apa lagi? Motor. Apa? Apa lagi? Apa? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Kalau kebutuhan sekunder itu, ya, kebutuhan sekunder itu dipenuhi setelah kebutuhan pokok sudah terpenuhi semua. Makannya sudah bagus, berasnya sudah banyak, ya, sayurnya sudah banyak di dalam kulkas. Coba perhatikan dulu, kenapa? Tidak boleh bermain, ya. Ya. Kemudian kalau sudah terpenuhi yang pokok ini, yaitu pakaian, makanan, dan rumahnya sudah bagus, barulah dipenuhi kebutuhan sekunder. Seperti contohnya HP. Siapa orang tuanya yang tidak punya HP di rumah? Semua punya HP, toh? Siapa kamu sudah punya HP di sini? Itu sudah banyak. Nah, turunkan tangannya. Itu berarti kamu yang hadir di sini hari ini, ya, di ruang kelas ini sudah banyak memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan sekundernya terpenuhi, sudah punya handphone. Siapa di rumahnya ada TV? Saya. Semuanya rata-rata sudah punya TV. Turunkan tangannya lagi, ya. Siapa di rumahnya sudah punya
selain TV yang sudah punya apa lagi? Saya bisa sebutkan. Luar biasa. Itu sekali itu kebutuhan apa itu? Sekunder. Sekarang saya tanya nih, Zulhijjah. Mana Zulhijjah? Angkat tangan. Zulhijjah. Kalau gado-gado itu, makanan gado-gado itu kebutuhan primer atau sekunder atau tersier? Gado-gado. Kebutuhan primer karena itu jenis makanan. Sekarang yang namanya anggra. Mana anggra? Angkat tangan. Anggra, angkat tangan. Ya, anggra pertanyaannya, kalau handphone itu kebutuhan apa anggra? Kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder. Tepuk tangan, luar biasa. Ya. Sekarang Haikal katanya. Haikal, kalau rumah itu kebutuhan apa? Ini duduk. Rumah itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan putra. Kebutuhan apa? Rumah. Kebutuhan primer. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi ingat. Makan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu adalah kebutuhan primer. Setelah itu terpenuhi, kemudian dibelilah TV, dibelilah kulkas, dibelilah HP, itu kebutuhan sekunder. Setelah itu semua terpenuhi, baru yang namanya kebutuhan tersier itu yang harganya paling mahal. Contohnya apa? Iya, dibelilah emas. Itu tersier itu. Hanya untuk penampilan, gaya-gayaan supaya dibilang orang kaya. Nah, ini namanya apa yang dijadiku? Ini kebutuhan apa namanya? Kebutuhan tersier. Kalau saya tidak punya cincin, saya masih hidup atau tidak? Masih hidup. Karena ini bukan kebutuhan primer. Kalau saya tidak punya beras di rumah, saya tidak makan 1 minggu, mati. Karena itu kebutuhan dasar supaya manusia bisa hidup. Kalau misalnya Fatan, ya, Fatan tidak punya tempat tinggal, apa yang terjadi dengan Fatan? Dia akan tidur di bawah pohon, atau di kolong jembatan, atau di pondok-pondok di belakang rumahnya orang, atau di pondok sawah, yang akhirnya berakibat pada rasa minder. Akhirnya dia seperti terisolasi. Orang semua hidup di kampung, dia tidur di kebun. Ya, itu dampaknya kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Orang bisa rasa minder. Dan bisa dia lama-lama jadi stres, banyaklah penyakitnya yang muncul. Karena tidurnya hanya di bawah pohon, kena angin, kena hujan, kena sinar matahari. Ya, kena virus. Batuk ular, makan buaya, banyak. Karena kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Oke, contohnya begini, kalau misalnya Rozar punya rumah bagus, ya, makanannya banyak, tapi tidak punya pakaian, apa yang terjadi dengan Rozar? Telanjang. Dia akan telanjang di dalam rumahnya, dia tidak akan keluar. Karena dia akan malu kalau keluar tanpa baju, tanpa celana. Tapi makannya enak. Kebutuhan primernya sudah terpenuhi atau belum? Belum. Jadi kebutuhan primer itu terpenuhi agar manusia merasa senang, nyaman, dan percaya diri. Tepuk tangan. Angkat tangan di sini yang mau kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Siapa yang mau? Tidak ada, jadi 3 itu harus terpenuhi. Makan, minum, punya rumah bagus, punya pakaian bagus, itu baru manusia yang percaya diri, tampil. Apa lagi? Ini saya.
Kalau datang ke rumahku, jalan-jalan silakan, rumahku bagus. Datang di rumahku, kamu mau makan apa saja ada. Nanti kapan-kapan jalan ke rumah. Siap? Ya, jadi saya harap nanti semua yang ada di kelas ini bisa jadi orang yang terpenuhi semua kebutuhan primernya dengan baik. Supaya kalau ada teman yang datang di rumah, di saat waktu makan, ditawari, ayo kita makan. Karena dia punya berasnya, punya sayurnya, ya. Kemudian, kebutuhan apa lagi setelah primer terpenuhi? Kebutuhan sekunder. Datang di rumah, punya makanan bagus, pakaian bagus, rumah bagus, tapi tidak punya TV, tidak punya HP, tidak punya kulkas. Enak atau tidak? Tidak. Ya, masih kurang nyaman, tapi sudah bisa hidup. Ya, itu kebutuhan sekunder akan terpenuhi, harus dipenuhi kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Punya TV, punya kulkas, punya handphone, mejanya bagus, kursinya bagus, kompor gasnya bagus. Itu kebutuhan sekunder. Sofanya, kalau semuanya itu sudah terpenuhi, kemudian beli apa lagi kebutuhan tersier? Beli mobil. Motor. Beli motor. Ya, beli pesawat jet pribadi mau dipakai jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Kemudian yang dalam video tadi itu yang harus dipenuhi itu ada dari berbagai macam ya. Kalau misalnya itu dari profesinya orang yang sebagai seorang petani, apa yang dia butuhkan? Petani. Dia butuh sapi untuk bakaran sawah. Dia butuh traktor. Dia butuh cangkul. Dia butuh parang. Betul atau tidak? Iya. Kalau dia misalnya orang tuanya itu pejabat pemerintah atau PNS, berarti dia harus punya sepatu, punya baju dinas, punya buku yang dia pakai, punya pulpen, itu kebutuhan. Kalau dokter, dia harus punya alat-alat kedokteran. Ya. Kencing boleh, jangan lama. Satu orang ya. Ya. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu seperti orang muslim contohnya. Mau memenuhi kebutuhan tersiernya orang muslim itu, kalau sudah banyak uang, kalau bukan naik haji itu nak umroh. Kalau makannya sudah bagus, rumahnya sudah bagus, pakaiannya sudah bagus, emasnya sudah melingkar sampai di situ, sudah sampai di sini. Coba naik haji itu kebutuhan tersier dari segi agama, ya. Kalau pekerjaannya, seseorang misalnya jadi dokter, ya, dia ada tugas misalnya dari Palu ke Jakarta, berarti dia harus naik pesawat. Bagaimana caranya kita mau naik pesawat ke luar negeri atau keluar kota kalau tidak punya uang? Makan saja setengah mati di rumah. Jadi harus terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian kebutuhan tersiernya, ya. Bisa dipahami? Bisa saya kasih tugas? Oke. Saya kasih tugas, ya. Tapi bekerjanya harus berkelompok, harus ada kerjasama yang saya lihat. Jadi kalau nanti dibagi kelompoknya jangan bermain, ya, serius mengikuti pelajaran, ya. Siap ini? Ya. Oke.
Kemudian kalau sudah ditunjukkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tidak boleh lagi keluar masuk ya. Tidak boleh lagi pindah-pindah ya. Ini cepat, kalau keluar cepat. Jangan lama balik lagi. Ya. Jadi tunggu dulu temannya baru kita mulai lagi pelajaran. Kita lihat baru kita berkelompok. Begitu banyak sekali alasan. Oke, sekarang bagi kelompok saja ya, bagi kelompok ini temannya yang lain. Mulai ke sana. Jalan. Oke, bagi kelompok. Oke, bagi kelompok ini. Bagi kelompok. Yang ini kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi ini kelompok primer, ini kelompok sekunder, ini kelompok tersier, ya. Oke? Oke, sekarang bagi kelompok diri semua, kasih satu mejanya ini. Satu mejanya. Ya. Kelompok saja. Kasih keluar bangkunya itu. Kelompok tersier, baca petunjuk soalnya. Baca. Baca petunjuk soalnya. Kelompok tersier, jangan duduk di atas meja. Kelompok tersier itu baca petunjuknya. Pasangkan benda di bawah ini sesuai dengan jenis kebutuhannya. Jadi di garis saja ya. Kalau ini kebutuhan primer ya, yang mana kebutuhan primer di garis. Ini kebutuhan sekunder, mana kebutuhan itu? Apa gambarnya yang cocok dengan kebutuhan sekunder? Kemudian ini kebutuhan tersier, mana gambarnya yang cocok? Ya, dihubungkan. Kelompok 2, kelompok sekunder. Kelompok sekunder silakan dipasangkan benda yang sesuai dengan jenis kebutuhannya ya. Di garis misalnya ini gambar apa? Ya, ini kebutuhan primer atau sekunder atau tersier. Garis dia ya. Dihubungkan garisnya. Ini kelompok primer. Pasangkan benda-benda di bawah ini. Haikal. Jangan duduk di atas meja. Jangan di atas meja. Pasangkan benda-benda di bawah ini sesuai dengan jenis kebutuhannya ya. Kalau ini apa? Gambar apa? Gambar makanan. Ya, gambar makanan itu kebutuhan apa? Di garis dia ya. Bisa? Bisa? Oke. Begini. Kasih keluar dari satu meja supaya tidak ada yang meja kan. Kasih keluar satu meja. Pak, ambil betul. Awas putar. Nah, maju. Oke, maju. Ini juga kasih keluar satu meja dulu. Naik ke atas. Oke.
semua namanya di lembaran itu. Nah, tulis di sini namanya. Tulis di sini namanya. Masing-masing tulis namanya. Kelompok 1 sudah? Tulis nama di sini. Tulis nama anggota kelompoknya. Satu orang saja yang menulis ya. Satu orang tulis nama temannya. Waktu mengerjakannya cukup 10 menit sudah bisa. Karena sudah dijelaskan berkali-kali, sudah nonton video. Ini kelompok. Tulis nama kelompoknya, kelompok tersier. Iya. Tulis namanya semua. Namanya kamu semua ditulis. Satu orang saja yang menulis, begitu maksudnya ya. Cepat. Tulis nama temannya semua. Tulis nama kelompoknya juga. Kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok tersier. Sudah? Ya, sudah selesai. Kelompok tersier sudah. Ini kelompok 3, 2. nama kelompoknya tulis. Nama kelompoknya. Iya, sekunder kelompok 2 itu sekunder. Sudah? Namanya sudah. Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah tulis semua namanya? Oke. Sekarang pekerjaannya sudah ada di tanganku ini ya. Jadi sekarang duduk semua dulu, coba tepuk semangat, tepuk semangat. Luar biasa, semangat semua. Sekarang setiap kelompok tampil ke depan memperlihatkan ke teman-temannya hasil kerja kelompoknya. Bisa? Bisa. Bisa dong. Ya. Sekarang yang pertama tadi selesai itu kelompok tersier. Kelompok tersier dulu Bang. Oke. Kelompok tersier mana? Semua. Jadi kelompok primer dan kelompok sekunder, perhatikan kelompok tersier pekerjaannya mereka ya. Sekarang coba pegang sini, ya. Coba bacakan yang lain, ya. Perkenalkan diri dulu sebelum itu. Perkenalkan diri. Kami dari kelompok tersier. Sama-sama. Kami dari kelompok 1, 2, 3. Kami dari kelompok tersier. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Mulai dari ini, siapa namanya? Nah, terus ya, memaparkan hasil pekerjaan mereka ya. Jadi perlihatkan ke teman-teman juga satu
memperlihatkan. Kalau jelaskan ke teman-temannya, pesawat ini adalah kebutuhan apa? Coba sebutkan. Pesawat itu kebutuhan, ya, kebutuhan tersier. Terus apa lagi? Mobil kebutuhan apa? Nah, kemudian apa lagi itu gambarnya? Itu perhatikan, lihat itu. Motor itu kebutuhan. Nah, kemudian rumah kebutuhan. Kemudian makanan kebutuhan. Kebutuhan. Coba perhatikan, sudah betul itu? Belum. Yang mana yang salah? Yang menurut kamu? Makanan itu kebutuhan apa? Makanan kebutuhan? Coba perhatikan Rosa, sudah betul itu? Ya. Yang betul harusnya makanan itu kebutuhan? Kemudian yang salah yang mana lagi? Motor itu kebutuhan apa? Ya, kebutuhan sekunder. Itu salah. Salah, masih salah jawabannya ya. Kemudian mobil itu kebutuhan apa? Itu kebutuhan tersier mobil, ya. Betul sudah jawabannya. Rumah kebutuhan primer. Sudah betul atau salah? Tuh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok tersier. Ya. Silakan duduk. Jadi sekarang giliran kelompok sekunder maju. Kelompok sekunder, jangan cuma pintar-pintar pakai salah pekerjaannya orang ya. Nanti pekerjaan juga banyak yang salah. Kelompok tersier dan kelompok primer silakan nanti perhatikan pekerjaannya. Memperkenalkan diri dulu. Ini kelompok primer pekerjaannya. Oke, perkenalkan diri dulu. Kami dari tersier. Memperkenalkan diri. Namamu. Terus oke. Sekarang mereka akan memperlihatkan hasil kerja kelompoknya mereka hari ini. Jadi silakan dibacakan. Ini siapa namanya? Adelia Fitri, ayo maju baca itu pekerjaannya. Pesawat kebutuhan apa? Betul atau salah? Tuh, luar biasa, tepuk tangan. Sekarang makanan itu kebutuhan apa? Bacakan. Primer. Ya, betul atau salah? Betul. Tepuk tangan. Mobil. Mobil kebutuhan sekunder atau primer atau tersier? Tersier, betul atau salah? Salah. Tetap tepuk tangan. Ada ya, jangan kemudian dia tidak jawab. Kemudian apa lagi? Motor itu kebutuhan apa? Ya, betul atau salah? Sekarang motor itu sudah jadi kebutuhan sekunder itu, bukan lagi tersier. Mewah-mewah motor itu sudah kebutuhan. Kamu saja kalau sekolah SMP diantar di sekolah. Depan. Ada apa lagi? Rumah kebutuhan primer, betul atau salah? Betul atau salah? Tuh, betul. Sekarang kelompok primer. Perkenalkan diri dulu.
Kami dari Rio. kelompok primer. Memperkenalkan diri. Sebut namamu. Ya, jadi kelompok primer dan kelompok tersier silakan nanti perhatikan jawabannya mereka betul atau salah ya. Ya. Oke. Sekarang bacakan pekerjaannya. Pakai baca halo. Baca ya, bacakan baca. Oke. Ayo, cepat satu orang. Siapa yang bisa? Bisa ya, bacakan. Kalau pesawat itu kebutuhan apa? Vaksin. Ya, betul atau salah? Ya, kemudian makanan. Makanan ini kebutuhan apa? Betul atau salah? Betul. Selanjutnya, mobil. Mobil kebutuhan apa? Kebutuhan masih tersier itu. Kalau motor, ya kebutuhan sekunder. Kalau mobil, kalau rumah, ya kebutuhan primer. Ya, tepuk tangan untuk kelompok sekunder. Ya. Oke, silakan. Silakan duduk ya. Jadi sekarang seperti yang kemarin bagus dulu juga. Perhatikan di sini ya. Jadi dari pekerjaannya kamu tadi ya, ini ada yang betul dan ada yang salah ya. Kenapa? Karena ada yang masih salah pemahaman seperti motor. Motor itu kalau di lingkungannya kita bukan lagi kebutuhan tersier itu motor. Karena apa? Orang tuamu pergi ke kebun pakai motor, betul atau tidak? Ke kebun saja orang tahu naik motor. Yang itu kebutuhan bukan lagi kebutuhan tersier untuk gaya-gaya itu. Itu kebutuhan sekunder. Ya, kecuali naik mobil itu baru tersier, ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya orang. Apalagi misalnya ada yang pegawai negeri, pekerjaannya itu jarak 20 kilo ke kampus sana, naik berjalan kaki tidak mungkin, mau naik sepeda capek. Jadi harus beli motor. Akhirnya motor itu jadi kebutuhan sekunder, ya. Lama-lama nanti mobil itu jadi kebutuhan sekunder di Indonesia. Kalau nanti kamu besar, kamu sudah jadi pengusaha, kamu sudah punya kebun yang luas, kamu sudah jadi orang top, bisa jadi mobil itu akan jadi kebutuhan sekunder. Karena kamu ke kebun saja naik mobil. Jadi itu bisa bergeser sesuai dengan perubahan zaman. Ya. Kalau dulu handphone itu sebagai tersier hanya untuk gaya-gaya, sekarang tidak. Handphone itu kebutuhan. Kamu bisa belajar pakai HP. Guru sekarang itu pakai handphone, harus pakai HP. Karena semua pekerjaannya itu lebih banyak disimpan di HP daripada di bukunya. Daripada ditulis-tulis itu sudah jarang. Dulu hanya pakai HP saja. Apa-apa data di online, pakai apa? Handphone. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, itu handphone. Untuk kebutuhan sekunder. Sama dengan orang tuamu di rumah. Pergi ke kebun, pergi mau melihat apa? Bawa coklat, pakai apa? Motor. Pergi ke kebun naik motor orang tuamu. Tapi itu kebutuhan sudah berubah jadi kebutuhan sekunder, bukan lagi tersier ya. Ya, jadi pekerjaannya ini sudah saya anggap bagus semua ya. Tinggal ada yang salah ini yang di motor. Ada yang menganggap itu masih kebutuhan sekunder ya. Kayak ada yang bilang ini kebutuhan tersier, lain ini kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ya. Motor itu bukan yang tersier gitu ya. Kemudian makanan ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Kalau tidak makan mati ya. Kemudian pesawat ini kebutuhan tersier. Mobil kebutuhan tersier. Rumah primer. Kalau tidak punya rumah, kebasahan sampai kena hujan. Kalau motor sekarang sudah jadi kebutuhan sekunder.
orang tuamu pergi bekerja itu naik motor. Kalau tidak punya motor, datang di kebun sana, berangkat pagi datang siang. Apa? Jadi sudah dipahami ya? Oke. Sekarang kembali ke posisinya semula. Kembali ke posisi mejanya ya. Dari materi tadi yang disampaikan, perhatikan sini Rizky. Dari materi tadi yang saya sampaikan melalui video, melalui penjelasan, kemudian kita sudah sharing tanya jawab, ya. Kemudian kamu sudah kerja lembar tugas tadi ya berkelompok. Ada yang sudah betul semua jawabannya, ada yang masih keliru ya. Jadi pelajarannya kita hari ini saya anggap semua sudah bisa mengerti ya, berpaham semua. Di mana kebutuhan manusia itu terbagi atas 3 ya, yaitu kebutuhan primer, ya. Kebutuhan primer itu tetap dia kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu tetap pakaian, makanan dan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder ya, itu mulai dari TV, kemudian dia punya kulkas, punya handphone di rumah, itu kebutuhan sekunder. Kemudian saya ulangi lagi, kalau motor itu sudah jadi kebutuhan sekunder sekarang. Tasnya sudah dalam lagi ya, kebutuhan sekunder. Orang tuamu tidak jadi pergi bekerja. Ada yang biasa itu bekerja di seberang sana, di kampung apa namanya itu, Pakuli. Kau berjalan kaki ke sana, malam sampai. Ada apalagi ada pekerjaan orang tuanya itu sebagai seorang tukang ojek. Berarti itu motor itu bukan lagi untuk gaya-gaya, bukan. Bisa jadi nanti mobil itu jadi kebutuhan sekunder. Tergantung perkembangan zaman ya, sesuai perkembangan zaman. Apalagi macam di Dolo Selatan ini, di Dolo Selatan tidak ada taksi. Dari sini kamu punya kebun di bangga orang tua, punya taksi tidak ada taksi, punya ojek di sini tidak ada orang ojek kecuali hari pasar. Ya sementara orang tua tiap hari pergi ke kebun pakai motor. Jadi saya yakin setiap orang tuanya ini pasti punya motor. Siapa orang tuanya yang belum punya motor di sini? Siapa orang tuanya tiada motor? Semua punya motor toh? Iya. Malahan motornya itu lebih dari 1. Karena apa? Kita mau bekerja pakai motor. Ke kebun saja orang tua pakai motor. Kalau tidak ada motor tidak jadi pergi bekerja karena tempat kerjanya jauh, kebunnya jauh. Ya, kenapa? Oke, sekarang untuk menguji ke pemahamannya ya, saya bagikan soal evaluasi ya.
Saya bagikan soal evaluasi sekarang dijawab. Sekarang jawab di belakangnya saja ya. Ada soal yang di belakang. Soal di belakang. Tulis namanya ya. Dijawab di belakang lembarannya itu ya. Satu orang satu lembar. Cukup? Cukup? Silakan tulis namanya, kemudian baca soalnya, kemudian jawab. Jawab di lembaran belakangnya saja ya. Silakan baca soalnya, kemudian dijawab lembar belakangnya. Jangan lupa tulis namanya. Soalnya mudah-mudah saja ya. Ya. Silakan jawab pertanyaannya, jangan ada yang menontek ya. Silakan dijawab. Tulisannya yang bagus, usahakan bisa saya baca nanti jawabannya ya. Usahakan jawabannya bisa saya baca.
Sudah ya? Silakan dikumpul pekerjaannya. Nah, Satu lagi. satu lagi. Iya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah, kumpul. Sudah semua? Oke, luar biasa. Duduk. Sekarang, sudah semua? Ya. Sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi sekarang sebelum kita pulang, sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oh. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah penopangmu. Payung proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat di kampus sentosa. Bila di bangsa ayo maju, Oke. Sekarang karena pelajarannya kita sudah selesai, kerja kelompok sudah, kerja tugas secara pribadi secara mandiri sudah, ya. Doa semua sebelum pulang kita dulu. Ya, sekarang siapkan semua tasnya dulu. Tas. Ya, siapkan mau tasnya. Nah, siapkan tasnya. Siapkan dulu tasnya. Siapkan dulu tasnya. Terus semua. Oke. Baru sekarang kita sama-sama berdoa. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang siapkan. Bersedia? Sedia berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pulang ke rumah, ya, jangan lagi ada yang singgah-singgah, langsung